يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah diridoan kelihatan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa baitul kiram wal jilal mursalin wa ila jilal malaikat wal muqarrabin ila jami'i tabi'in tabi'in sallallahu alaihi wa sallam makanu wa ila jami'i muhaddisin mufassirin syamsin wa qabal wa sya'ab al jilal wa syekh Fakhruddin Ar-Razi wa syekh Imam Al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Al-Mahalli wa syekh Ibnu Nasyid wa syekh Sulaiman al-Jammal wa syekh Imam As-Sawi wa syekh Masyawkani wa syekh Mahmud Al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syekh Dawud bin Hashim wa syekh Mutawalli wa syekh Rabi Sibiyah Bangka wa syekh Muhammad Syekh Tantawi wa syekh Al-Azhari wa syekh Muhammad Ali Asyuburi wa syekh Rajiyah wa Fawzan Bakir Bishri Mustafa wa ila jami'i syekhin wa syekh Musyarikina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Ali Imran ayat sedoso. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kadzabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul 'iqab. Innal ladzina sedune wong-wong ya kafaru kang kafir sapa si alladzina. Innal ladzina sedune wong-wong kafaru kang padha kafir sapa si alladzina iku lan tuhniya ora bisa nyugihaken anhum sanging alladzina apa amwaluhum pira-pira bondone alladzina walau auladuhum lan ora pira-pira anak-anake alladzina minallahi sanging Allah taala syai'an ing apa-apa. Wa ulaika utai mengkono-mengkono alladzina hum ya ulaika iku waqudun nari dadi empon-empone neraka, bahan bakarnya neraka. Kadak bi ali fir'auna iku kebiasaane keluargane Firaun. Iku kadak bi ali fir'auna kaya kebiasaane keluargane Fir'aun walladzina lan wong-wong min qablihim kang tetep saking sadurunge ali Fir'aun. Kazzabu padha ngoroaken sapa si alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun fa akhazahum mongko ngrusak hum ing ali Fir'aun sapa Allah bizunubihim sebab dosane ali Fir'aun. Wallahu ta'ala Allah iku syadidul iqabi banget siksane. Kita wis ayat nomor 9. Ayat nomor 11. Sejatine wong-wong kang padha kafir iku bandane lan anake ora bisa nyukupi apa-apa saking siksane Allah taala. Wong-wong kang kafir mau bakal jadi empon-empone neraka. Adate kufar Mekah iku kaya adate bolone Firaun lan wong-wong kang sedurunge. Padha ngoroaken ayat-ayat Allah taala. Nuli Allah taala nurunaken siksa sebab dosane. Allah taala iku banget siksane. Innalazina sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir lam tuhnia tidak cara bahasa Indonesia tidak memberi manfaat, tidak akan berguna, tidak memberi manfaat anhum dari orang-orang kafir itu amwaluhum harta bendanya wala auladuhum dan tidak berguna anak-anaknya minallahi syai'a dari azab Allah, dari Allah segala sesuatu sing dimaksud azab. Wa ulaika hum waqudun nar dan mereka itu adalah bahan bakar api
neraka. Di ayat sebelumnya kita membahas tentang dua doa. Doa niki yang dibaca oleh orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, wong sing mendalam ilmune. Orang yang mendalam ilmunya itu berdoa dengan dua doa kemarin itu tentang ayat 8 tentang ayat 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Dua doa ini dibaca oleh orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Lah, sudah menjadi kebiasaan Al-Qur'an, jenengan titeni Al-Qur'an itu setelah membahas orang iman, itu membahas orang kafir. Niku memang seperti itu, sudah menjadi adat agar orang itu bisa membandingkan, iki wong iman, iki wong kafir. Jenengan lek mau tahlil saben Kamis mau surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah niku teng mriku kan pertama membahas tentang orang-orang yang beriman, terus orang-orang kafir. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Membahas tentang orang-orang yang beriman, terus membahas tentang orang-orang yang boten iman. Quran selalu seperti itu. Termasuk tentang ayat niki. Ayat niki membahas tentang ayat kemarin membahas tentang orang-orang yang beriman, saat niki membahas tentang orang-orang yang kafir. Nah, persesuaian ayatnya, hubungan antara ayat niki dengan dua ayat sebelumnya, niku diceritakan, niku disebutkan kali Imam salah satu ulama ahli tafsir, ulama kontemporer, ingkang paring asma Syekh Ali As-Sobuni. Syekh Ali As-Sobuni niki ulama kelahiran Suriah 1930, wafatnya sedone teng Turki. Banyak memang sampai sekarang itu ulama-ulama yang tinggal di Turki. Niku meninggal teng Turki, meninggalnya belum terlalu lama, tahun 2021. Terus termasuk bagian dari ulama-ulama sing kontemporer, ulama-ulama modern. Teng mriku dikatakan al-munasyabatu, hubungan antara ayat kemarin dengan ayat niki. Lamma haka ta'ala anil mu'minina du'ahum wa tadarru'ahum ayyusabbitahum wa ta'ala al-iman. Wingi diceritakan bilih orang-orang beriman itu berdoa DP ndonga njaluk marang Gusti Allah agar ditetapkan imannya sampai akhir hayatnya. Ini pun diceritakan betapa kita bukan jaminan seseorang itu akan mempertahankan imannya sampai hari akhir, sampai akhir hayatnya, belum jaminan. Makanya dongane koyo wingi niku. Lah, setelah menceritakan seperti itu, dongane wong-wong sing mukmin agar ditetapkan imannya, haka alil kafirina sabata kufrihim wa huwa i'tiraruhum fi hadzal hayati bi kasratil mali wal banina. Terus tengene ayat niki Allah menceritakan tentang sebab-sebab wong kafir, nggih. Mengapa orang-orang kafir itu menyebabkan dia menjadi kafir? Karena dia terperdaya dengan kehidupan ini. Mergo bikasratil mali wal banina. Mergo akeh bondone, akeh anake. Wa bayyana annaha lan tarfa'a anhum azaballahi kama lan tuhni anhum syai'an fid dunya. Allah menjelaskan bahwasanya hal iki niku tidak menyebabkan Allah niku mboten ngadab wong niku, tidak. Karena akeh anake, karena akeh bondone, lek pancen kafir, Allah akan tetap mengazab mereka, nggih. Harta benda dan anak-anak itu tadi tidak akan memberikan manfaat sama sekali untuk wong sing kafir niku. Tidak akan memberi manfaat sama sekali di dunia. Wa daraba 'ala zalikal amsala bi ghazwati Badrin. Allah niku mengumpamakan dengan peristiwa, dengan contoh perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama, perang besar pertama ketika Kanjeng Nabi hijrah dugi Mekah ke Madinah. Itu perang besar pertama dan menjadi perang yang paling fenomenal. Sebab napa? Tengiki dikatakan wa kanat an haisul taqafiha jundur rahmani bi jundi syaitani. Ketika perang Badar bertemunya tentara-tentara Allah, tentara-tentara Allah di pasukan Kanjeng Nabi Muhammad dengan tentara-tentara setan, yaitu orang-orang kafir.
Wa kanat an-natijatu indiharul kafirina ma'a kasratihim. Dan kesimpulan dari perang Badar itu dan hasil dari perang Badar itu adalah kekalahan orang-orang kafir beserta pasukannya yang banyak. Pasukan kafir kalah tapi kalah. Wantisyarul mu'minina ma'a qillatihim, dan kemenangan orang muslim beserta pasukannya yang sedikit. Wong muslim pasukannya namung 313 menurut riwayat yang paling masyhur, dengan senjata yang tidak lengkap, dengan senjata yang apa adanya, dibandingkan dengan tentara orang kafir yang banyak jumlahnya 1000, hampir 3 kali lipat lebih malah 313, 3 kali lipat lebih jumlah bandingan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Persenjataan kaum Islam boten lengkap, kaum kafir lengkap, tapi sing menang kaum muslim, sing kalah kaum kafir. Lah, lewat ayat niku, lewat keterangan itu dikatakan falam yanfa'uhum al-amwalu walal auladu. Maka tidak memberi manfaat bagi mereka harta benda mereka dan anak-anak mereka. Harta bendanya orang kafir tidak akan memberi manfaat, anak-anak orang kafir tidak akan memberi manfaat. Summa aqabazalika bi zikri syahwati dunya wa muta'il hayati ila yatanafasun nasu fiha. Kemudian Allah menyebutkan tangani akhir tentang orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya, mengikuti kesenangan dunia, mereka berlomba-lomba dalam mencari harta. Alat yatanafasu, mereka berlomba-lomba manusia di dalamnya mengejar harta, gai anak. Summa khatamaha bitadzkiri bi annama indallahi khairun lil abrar. Kemudian Allah menutupnya dengan peringatan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka itu akan menjadi kebaikan baginya di sisi Allah. Nah, teman ini dikatakan bahwasanya harta benda dan anak itu tidak bermanfaat bagi orang kafir, bukan manfaat sama sekali. Nah, suatu perkara, ini sing kudu dieling-eling, suatu perkara jika berada di orang yang tidak tepat, maka perkara tersebut tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjadi suatu yang bahaya. Tapi berada di seseorang yang tepat, sesuatu itu akan bermanfaat, sesuatu itu akan menghasilkan, sesuatu itu akan produktif. Kalau contoh, lading. Misalnya lading ini berada di orang yang salah, lading ini digawe mateni wong. Bahkan bukan hanya mateni Pak, memutilasi. Jenengan kan niki kan viral berita tenggone daerah Lidah Wetan Lakar Santri, itu ono arek wedok dimutilasi sampai pacari dewi, sampai menjadi berapa ratus bagian, sing ditemukan masih 60 berapa gitu, 60 sekian. Bahkan kepalanya masih disimpan nanggone kamar. Ini kan sesuatu yang berada di orang yang salah. Lading nanggone wong sing salah, digawe mateni wong, digawe mutilasi wong. Itu salah. Wong sing salah. Tapi lek lading iku digawe wong sing bener, ya bener digawe mateni, tapi digawe nyembelih wedhus, digawe mbelih pitik. Mari ngono digawe motong daging. Mari digawe motong daging, digawe motong sayur. Mari ngono digawe masak. Itu adalah suatu perkara jika perkara itu berada di tangan yang tepat. Nah, begitu juga harta benda karo anak-anak. Harta dan benda, karo dan anak-anak. Niku meskipun berada di tangan orang Islam, misalnya, kok ono wong Islam diparingi harta kathah, diparingi anak sing akeh, sekalipun berada di orang yang Islam, tapi kalau dia adalah orang yang salah, aduh toko pangeran, maka harta benda dan anak-anak itu tadi tidak akan memberi manfaat sekecil apapun masih orang Islam. Misal ana wong sugih, anake kathah. Sugih pol, tapi karena dia tidak
dekat dengan ulama, dhek mboten tau ngaji, akhirnya dhek gak sembahyang, gak ngerti lek sembahyang iku wajib, yo gak poso, sembahyang mek sembahyang riyo tok, kan yo ono wong model koyo ngoten niku. Gak sembahyang, gak poso, yo gak zakat, yo gak umroh, yo gak haji, padahal sugih. Yo gak sedekah. Duweke dikelompokno ae digawe menumpuk kekayaan. Gak tahu dibagi-bagi, gak pernah sedekah, gak tahu umroh, gak tahu haji. Padahal sugih, yo Islam. Padahal wong iku sugih, tapi hartanya itu tidak akan membawa manfaat buat dia. Karena sugih gak atuh teko agama, akhirnya nopo? Anak-anaknya dididik jauh dari agama. Anak-anak yo gak sembahyang, yo gak poso, yo gak ngaji, disekolahkan di sekolah umum tidak ngajekno. Akhirnya ketika orang tuanya mati, anak-anaknya ketika orang tuanya belum dikuburkan, anak-anaknya sudah berebut harta warisan. Ngoten niku kan nggih banyak seperti itu. Nggih ono lah paling enggak orang tua tidak mendidik anaknya dengan agama sama sekali, akhirnya anak tidak tahu tentang agama sama sekali, akhirnya ketika orang tuanya mati, anaknya wis rebutan warisan. Lah, tapi nggih lek harta benda dan anak-anak itu tadi berada di orang yang tepat dan kebetulan orangnya itu Islam. Jangan bayangkan kok ono wong Islam sugih, ngerti agama, mondoke yo tutup, ngerti agama, dhek ahli salat, ahli poso, akhirnya ahli sedekah, umroh, haji. Terus dia mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Akhirnya anaknya ngerti, anaknya yo soleh. Ketika orang tuanya sudah meninggal, lalu anak-anaknya mendoakan orang tuanya. Anak-anaknya ngundang tonggo-tonggone, ngundang masyarakat sekitar untuk diajak berkumpul ke rumahnya untuk berdoa bersama, ndongakno wong tuane, ndongakno bapak, ndongakno ibu sing sampun dipundhut. Ini adalah salah satu wujud dari bakti anak kepada orang tua. Anaknya soleh. Bayangkan, ketika anak niki mang sampun gede, terus duwe anak maneh soleh, dididik sebagaimana dia dididik oleh orang tuanya dulu. Terus anak ini kimang mati, anak ini kumang, baterai entek bal? Baterai habis. Bayangkan, kok ono anak sing soleh nih kemang wis duwe anak, terus anaknya nih kemang putune gampangane yo soleh pisan, terus anak yang sing anak wong tuane sing pertama memang sudah meninggal, terus diterusno putune diterusno maneh nang buyute, nang anake, generasi turun temurun menjadi generasi turun temurun yang soleh-solehah. Maka orang tua yang dulu-dulu itu tetap akan mendapatkan kiriman pahala. Jadi, satu hal kalau berada di orang yang tidak tepat, maka sesuatu itu tidak akan ada gunanya, bahkan menjadi sesuatu yang berbahaya. Beda kalau sesuatu itu berada di orang yang tepat, maka sesuatu itu akan menjadi berguna dan bermanfaat bagi dirinya. Bayangkan ketika kita mempunyai anak-anak soleh, kita sudah meninggal, tapi anak-anak kita masih mendoakan kita, maka pahala bagi kita masih sampun sedo tetap akan mengalir karena berkat doa anak-anak yang soleh. Hadisnya soleh. Jadi memang sampun apal kabeh hadis.
pun kapal kabeh hadisnya sahih. Iza mata banu Adam in qata amahu illa min salasin. Tatkala ada anak Adam yang meninggal, terputuslah amalnya semuanya kecuali 3. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Dengan enten pembangunan masjid, dengan melok urun cak meter gaya tuku tanah, maka selama tanah itu dipakai gaya ibadah, masjid itu dipakai ibadah, selama itu pula jenengan akan mendapatkan kiriman pahala. Amal tidak akan putus selama sodakoh jariyah kita itu masih ada. Ditukakno melok urun gaya tumbas marmer atau gaya tuku granit, selama barang itu ada, amal ibadah kita tidak akan terputus. Au ilmin yang tafiubi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya ini insya Allah kalau nanti matur, bahwasanya paling boten Mas awak dhewe besok ngaji, paling tidak anak kita sendiri itu kita ajari Fatihah. Paling boten. Itu kalau anak kita belajar Fatihah, terus iso Fatihah karena kita ajari, maka selama anak kita membaca Fatihah, selama itu pula kita akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Maka ini orang yang paling baik, orang yang paling sayang ini guru-guru TPQ ini, orang yang mengajarkan Al-Quran arek-arek cilik, cek umur 2 tahun, bahkan dari umur 2 tahun sudah belajar Al-Quran, uangel, muruk lari-alit niku, uangel, bener-bener angel. Tapi lek orang niku purun ngurung arek, terus arek niku iso, arek enggak ada ilmu yang manfaat, maka guru sing ngurung niku akan tetap mendapatkan amal pahalanya. Dan yang terakhir awaladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Lewat hadis niki ini memberikan peringatan sekaligus dorongan agar kita yang masih diberi hidup, diberi kesehatan, diberi nafas yang masih bebas, boten nate bayar oksigen, itu agar kita bisa memanfaatkan hidup ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, juga untuk mempersiapkan amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Hadisnya sahih. Lah, tenggone ayat niki yang disebutkan itu adalah innal ladzina kafaru. Jangan tinggal ayat. Lek makan ya wong Islam duwe anak, duwe harta ini bisa tidak bermanfaat. Dia sakit manfaat, sakit boten manfaat. Tapi tenggone ayat itu yang dimaksud innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Buyan nanti kalau terang juz setunggal, wis sangat lama, 5 tahun yang lalu pun akeh lali ini. Kalau balik di mana? Ya, sudah lama buatan kalau sebut, tapi kalau tasik ingat betul, kalau nanti nerang ngetengani meriki, ketika juz 1 di awal-awal juz 1, tasik awal-awal banget. Niku kafir, ya, kafir di dalam Al-Quran itu tidak selalu bermakna orang yang tidak beriman. Kalau kita terlintas kata kafir, niku kan, oh iki wong sing kafir marang Gusti Allah, wong sing gak iman marang Gusti Allah. Terlintas pikiran seperti itu. Tapi gak kabeh kata kafir itu bermakna orang yang tidak beriman. Gak kabeh. Cuman umumnya nggih niku, umumnya nggih seperti itu, tapi mboten kabeh. Kafir niku isim fa'il. Kafir isim fa'il. Dari kata apa? Dari kata kufrun. Kafaro yakfuru kufur. Kufur itu artinya asalnya kufrun itu artinya menutup. Kufrun niku artinya menutup, tapi gak kabeh kufur niku maksudnya adalah orang yang bertidak beriman pada Allah. Sebagai contoh teng surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu juz 29. Ayat gangsal. Teng niku Gusti Allah dawuh, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafuro niku saking lafaz kufrun. Kufrun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas
Isi minuman ini campurannya adalah air kafur. Air kafur niku menurut riwayat itu adalah salah satu mata air menggoni surga besok. Ono air kafur. Dari kata kafuro. Enten mana? Teng surah Al-Hadid. Al-Hadid niku juz 17 ayat nomor 20. Nanti kalau sebutaken teng mriki ketika membahas awal-awal Al-Baqarah singen. Cuman ketika niku mboten kula sebutkan lengkap. Tapi ini akan kula sebutkan masih mboten lengkap satu ayat penuh. Tapi kula waos setengah ayat nggih karena memang ada hubungannya dengan ayat niki. Teng surah Al-Hadid ayat kali dosa temriku Gusti Allah dawuh i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa taghafu wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. I'lamu, mengertilah kamu semua, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan. Nah, ini kan sering kita mendengar seperti itu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan belaka. Walahbun, sendau gurau. Hanya sendau gurau. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kamu. Watakasurun fil amwali wal auladi, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan. Kan kami kali konteks ayat ini. Lah, koyok ngoten niku mang kehidupan dunia itu, ya, kehidupan dunia sing koyok ngoten niku sing permainan, sendau gurau, perhiasan, saling bangga atau berlomba dalam harta kekayaan, itu seperti kama sali ghaisin a'jabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatro summa yuhiju fatarohu musfarran summa yakunu utaman. Sing kudu dieling-eling kama sali ghaisin, seperti halnya hujan. Urip ini koyok hujan. A'jabal kufaro, yang mengherankan. Kufar nanggone ayat niki tidak dimaknani orang kafir, tapi maknani petani. Jenengan eta eling, mungkin enak sing eling nggih. Kufar tenggone surah Al-Hadid ayat 20. Kufar niku adalah jamak taksirnya kafir. Kafironi kufarun. Kufarun itu jamak taksir. Kufarun. Tidak dimaknani orang kafir tapi dimaknani petani. Kehidupan ini seperti hujan yang mengherankan petani. Nabatuhu summa yahiju. Tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarohu musfarron. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Kemudian kami melihat warnanya menjadi kuning. Summa yakunu hutoman. Kemudian menjadi hancur. Tanaman ketika kena hujan itu dia akan tumbuh segar, tumbuh. Itu mengherankan para petani kufar. Mantun niku nopo menjadi kering, terus jadi kuning, terus rusak. Urip niku nggih ngoten. Kaya sugih, kaya akeh anake enak, duwe anak, duwe omah sugih. Kaya enak-enak. Tapi kok gak urane yo mati, yo rusak. Konteks yang akan kita bahas bukan di situ, tapi konteksnya adalah kufar. Kufar dimaknani petani itu bukan berarti sama lek duwe kanca petani terus menceluk he kafir, tidak. Diseneni kok ngamuk wong. Kenapa petani itu disebut kufar? Sebab petani niku melubangi tanah, terus tanah ditukuli wiji, dikei benih, dikei biji, diberi benih, terus tanah yang habis dilubangi terus dikei benih memang ditutup maneh ambek tanah supaya muncul tanaman. Lah karena lubang sing digawe man terus ditutup maneh karo tanah, maka petani itu disebut kafir, disebut kufar. Tengene ayat ini disebut kufar. Soalnya petani niku bolongi, mari bolongi terus ditutup maneh. Lah orang-orang kafir yang dimaksud tengene ayat ini itu adalah menutupi kebenaran. Napa kebenaran nih? Kebenaran yang paling hakiki adalah tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah puncak kebenaran hakiki. Tidak ada lagi kebenaran di atas itu. Puncak kebenaran adalah tidak ada Tuhan selain Allah.
Lah, orang-orang kafir itu menutupi kebenaran itu, menganggap Allah itu bukan Tuhan. Ono maneh sing menganggap Tuhan itu mempunyai anak. Ono maneh sing menganggap Allah itu adalah Tuhan, tapi dia mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain, mempunyai berhala-berhala yang lain. Bahkan ada di antara kelompok sekarang itu sing ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Padahal puncak kebenaran tertinggi itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Lah orang-orang kafir menutupi kebenaran itu dengan tidak mengakui Allah sebagai ilah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka ini memang sesuatu harta dan benda dan anak-anak yang disebut teng ayat ini. Kenapa sih kok disebut harta karo anak-anak? Sebab pada umumnya harta benda dan anak-anak itu yang akan membantu kita. Pada umumnya itu harta benda dan anak-anak itu yang akan membantu kita. Kok sungguh kula kali panjenengan ono sing ditakdir loro. Ketika butuh pengobatan yang baik, tentu akan ke rumah sakit yang baik. Sing larang. Rumah sakit larang, sing larang mesti butuh duit gak menerima BPJS. Karena gak menerima BPJS butuh duit. Sing nunggu nang gone rumah sakit umume yo anak, gak ngara tangga nunggu, gak ngara liyan dulur nunggu. Kemungkinan besar sing nunggu niku yo anak. Makanya niku pada umumnya seseorang itu yang dibutuhkan itu adalah harta benda dan anak. Maka ini ketentuan ayat ini disebutkan secara khusus dengan ayat ini amwaluhum wala auladuhum. Yo gak manfaat hartamu, gak manfaat anak-anakmu. Harta kalau baleni mana? Harta dan anak-anak itu memang tidak akan bermanfaat bagi orang-orang kafir. Tapi bisa jadi harta benda dan anak-anak itu tadi bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, meskipun orang yang beriman itu sudah meninggal. Kalau contohnya, kok ono wong mati, sugih. Maka keluarganya bisa sedekah atas nama mayit. Misal sugih, terus duwe kata, terus wong tuane sedo, maka anak itu tadi bisa mensedekahkan, pahalanya ditujukan kepada mayit. Menurut sebagian ulama, amalan seperti ini pahalanya nyampe ke mayit. Tapi menurut ulama yang lain, enten yang berpendapat tidak sampai memang. Enten yang berpendapat tidak sampai. Dalile nggih niku mang. Putus semua amalnya kecuali 3. Boten saged sedekah atas nama mayit, tidak bisa. Tapi enten sing berpendapat saged. Ada yang berpendapat bisa. Maka ini harta benda bisa jadi bermanfaat bagi seseorang meskipun seseorang itu sudah meninggal. Duit-duit disedekahno gawe mayit, ada yang berpendapat sampai. Ada yang berpendapat tidak sampai. Nah sing bener sing ndi? Kalau sing ngertine besok awak dhewe mati. Lek kula kali panjenengan wis sedo, wis mati, wis dikubur, terus ketika mempunyai anak kok mensedekahkan hartanya, terus pahalanya ditujukan kepada kita yang sudah meninggal, engko ngerti sampai apa gawe. Ono sing ngomong sampai, ono sing enggak sampai. Gak ono sing ngerti bener enggak ya menilai pas wayahe wis mati. Lah wong sing wis mati gak iso ndudulno nang gone keluargae, wis sampai kirimanmu. Gak bisa ndudulno kayak ngoten. Jadi karena yang meninggal tidak bisa ngasih tahu kepada orang yang masih hidup, akhirnya ya gak ngerti sampai saiki hakikate napa kirim pahala, kirim sedekah digawe mayit niku teko ganjaran gak ngerti. Tapi ada sebagian yang berpendapat sampai. Kalau sampun matur, mungkin kalau matur teng mriki selama niki 2 kali ono istilah zikir fida. Ono zikir fida sughra, ono zikir fida kubra. Fida sughra ono sing ngiling maca apa? Maca lali. Pola itu durung dilakoni. Maca la ilaha illallah ono sing ngomong 70.000 kali, ono sing ngomong 71.000 kali. Zikir fida kubra maca apa?
Surah Al-Ikhlas ping 100.000. 100.000 zikir surah niku la ilaha illallah ping 70.000 zikir kubro Al-Ikhlas ping 100.000. Menurut sebagian ulama ada yang berpendapat dengan bacaan zikir kita itu akan terbebaskan seseorang itu langsung dimaksud dari api neraka. Cuman menurut yang lain nggih boten gak iso sampai. Cuman menurut sebagian anak berpendapat sampai. Gak ono sing ngerti lek gak mati. Walaupun ada yang berpendapat sampai, ada yang berpendapat tidak sampai, tapi satu yang pasti nopo, doa anak yang soleh itu bermanfaat bagi kita semuanya. Bedo karo orang-orang kafir. Lanjutannya ayat, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Temriki dikatakan wal waqudu ismul habi. Waqud itu adalah nama dari kayu untuk api perapian. Jenengan saat ini wis enak ya, wis arek nyetek LPG wis dadi. Biyen mungkin 100 tahun yang lalu durung ono kompor, adenge mesti ndamel kayu. Jenenge kayu niku mesti nanggone nisor. Ya pasti kan cara jenengan adeng kan gawe kayu, pasti kayu iku nanggone kayu berada di nisor. Kayu nanggone nisor. Otomatis orang-orang kafir itu menjadi bahan bakar api neraka yang nang nisor dhewe. Pada hakikatnya yang membakar seseorang nanggone neraka iku wong iku dhewe. Sebab dia menjadi kayu. Sebab dia menjadi bahan bakar. Semakin banyak bahan bakar, maka semakin panas. Semakin panas. Kan bahan bakar berada di paling bawah. Lah, orang niku derajatnya beda-beda. Orang derajatnya beda-beda. Derajat sing pertama niku dalam maksud sing paling endek. Niku itu orang beramal itu karena takut. Jadi mungkin itu kula kali panjenengan itu derajate jek niki, wedi, takut nglakoni iki, lek nglakoni iki, misale lek sampai ngombe, lek sampai gak ninggalno salat, engko kuwatir disiksa, kuwatir mlebu neraka, wedi mlebu neraka. Itu derajatnya orang pertama, takut masuk neraka. Wis pokoknya gak mlebu neraka sama sekali, wis masih mlebu surga pinggir-pinggiran wis gak apa-apa, masih nang emperan ae gak apa-apa. Niku mungkin kita seperti itu. Derajat yang kedua roja, berharap. Kita mempunyai harapan mlebu surga, ma'as siddiqin wasyuhada wasyolihin. Harapannya seperti itu. Mungkin harapan itu ya sajane terlalu tinggi. Kumpul karo ma'an nabiyin, kumpul karo para nabi, kan ya terlalu tinggi harapan itu. Lek dicoro logika loh nggih. Kalau kita berharap masuk surga ma'an nabiyin wasyiddiqin wasyuhada wasyolihin beserta para nabi, beserta para orang-orang yang siddiq, beserta para syuhada, beserta orang-orang yang soleh, itu mungkin harapan kita. Kita nglakoni ngene supaya iso mlebu bareng karo nabi-nabi, karo syuhada. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga itu cinta. Orang yang sudah cinta kepada sesuatu, itu dia rela menggugurkan hak-haknya demi yang dicintai. Contohnya, hak kita itu untuk tidur. Kula kalian jenengan tidur oleh sampai jam 5 oleh. Jam 5 kan matahari belum terbit. Matahari terbit anggapan setengah 6 lebih. Setengah 6 kurang 5. Kita tuh berhak tidur sampai jam 5 lebih seperempat berhak tidur. Tapi kalau kita cinta marang Gusti Allah, kita gak terima bangun untuk sholat subuh saja, tapi kita bangun sebelum subuh untuk menunaikan qiyamul lail, untuk melakukan sholat sunnah, untuk melakukan sholat tahajud. Itu karena kita cinta. Lek sholat subuh tok kan tasik derajat wedi, tasik derajat berharap rojat. Tapi kalau cinta,
rela melakukan menggugurkan hak-haknya. Kita mempunyai hak untuk tidur, tapi kita tidak tidur, kita bangun pada saat tengah malam. Kita mempunyai hak untuk makan kapan saja, kan oleh makan kapan saja kita boleh. Tapi karena kita cinta kepada Allah, akhirnya wong niku milih sen poso Senin Kemis karena cinta. Derajat sing luwih dhuwur meneh derajat rindu. Niki sing ibu. Orang yang sudah rindu kepada Allah, niku menganggap dunia ini adalah penghalang bagi dia untuk bertemu dengan Allah. Dunia ini penghalang. Niki wis derajate wis luwih dhuwur meneh. Dia sudah membenci hidup karena dengan hidup niki malah gak ketemu karo pangeran. Dia wis berindu dengan mati. Dek wis nyiapno kuburane, nyiapno kain kafane, wis nyiapno segala amal ibadahnya agar segera bertemu dengan Allah. Niku wangel, niku wis empuh, wis derajat rindu ini derajat yang tinggi. Lah derajat sing luwih tinggi mana itu adalah orang yang malu kepada Allah. Wis apik tapi cik ngrasa kurang. Nah, niku kan nggih enten kiai sing khusyuk kados ngoten. Wong kiai ini wis ahli poso, ahli sholat, muruk ngaji koyo ngono, tapi lek ndungone tasik nangis mawon. Tasik dia merasa karena dia merasa malu, apa yang diperbuat masih kurang, masih sangat kurang. Jenenge lek ningali Yai Asrori nanggone YouTube niku lek ndonga kan tasik nangis mawon. Yai Asrori ini. Wong wis yai koyo ngoten lho. Wis ngaji sing ngaji kados kathah koyo ngoten. Tapi beliau kalau berdoa, kalau memimpin istighosah, kalau ngaji niku tasik nangis mawon, tasik merasa banyak dosa. Itu karena beliau sudah berada di derajat malu, di derajat yang paling malu. Niku derajat yang paling tinggi karena dia merasa paling masih kurang amal ibadahnya. Nah, mungkin jenengan ada di antara kalian jenengan sing muslim. Alah Gus, ini kan membahas orang kafir. Oh, kula mboten kafir kok saya tidak akan menjadi bahan bakar api neraka sebab saya tidak kafir. Jangan salah. Di antara orang Islam ada yang akan menjadi bagian ayat ini. Wa ulaika hum waqudun nar. Dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Disebutkan tentang mriki sebuah hadis riwayat wa kharaja bin Mubarak min hadisil Abbas bin Abdul Muthalib. Riwayat Sayyid Abbas ini pamane Kanjeng Nabi. Sayyid Abbas dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazharu hadzal dinu hatta yujawiza al-bihar. Agama ini jelas. Agama ini nanti akan melewati lautan. Ini Kanjeng Nabi matur kados ngeten, ketika tasik teng Madinah, Islam belum berkembang luas. Tapi Kanjeng Nabi sampun matur, agama ini akan melewati lautan. Wa hatta tuhadha al-biharu bil khaymi. Kemudian karena pemeluknya rela untuk menyelami dalamnya lautan. Wong-wong Islam itu rela nyebrang lautan dengan menggunakan kuda, otomatis numpak kapal. Maksudnya niku orang-orang Islam itu rela menempuh perjalanan laut antar negara pada saat itu menggunakan kapal. Terus manten niku hatta bil khayli fi sabilillah tabaraka wa taala. Mereka berjuang jihad di jalan Allah. Jangan kalau ingat orang dulu itu ketika menaklukkan negara-negara sebelah, negara-negara tetangga, Islam menaklukkan itu dengan perang. Ya, seperti itu memang. Islam itu menaklukkan dengan perang. Perang melawan Kaisar Bizantium Romawi, menaklukkan Romawi, akhirnya menang, terus Romawi menjadi Islam. Seperti itu. Persia dan yang lain sebagainya. Wilayah-wilayah itu ditaklukkan dengan jalan jihad fisabilillah. Lanjutannya hadis. Sumayati aqwamu yaqra'una al-Qur'ana. Kemudian besok akan datang suatu kaum yang mana kaum itu membaca Quran. Fa iza qara'uhu qalu man aqra'u minna. Kemudian ketika dia membaca Quran terus dia berkata, sapa sing luwih apik maca Quran timbang aku? Wa man a'lamu minna. Sapa sing luwih alim timbang aku? Besok Kanjeng Nabi sampun matur sudah memperingatkan besok ana kaum
Sek maca Quran iku ngomong, sapa sing iso maca Quran luwih apik timbang aku, sapa sing luwih alim timbang aku. Summa iltafata ila ashabihi. Kemudian Kanjeng Nabi pangglet marang sahabate, faqala hal tarawna fi ulaikum min khairin. Apakah kamu melihat ini adalah sebuah kebaikan? Terus para sahabat menjawab qalu la, mboten Kanjeng Nabi. Wong koyok ngoten nggih mboten sae. Qala Kanjeng Nabi matur, ulaika minkum. Mereka itu adalah termasuk di antara golongan kamu. Wa ulaika min hadzil ummati. Mereka itu termasuk umat iki. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu adalah bahan bakarnya neraka. Seseorang yang alim sekalipun, pintar maca Quran, tapi kalau dia mempunyai sifat ujub, kalau dia mempunyai sifat riya, dia tidak ikhlas karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, maka suatu hari nanti dia akan bisa menjadi bahan bakarnya neraka. Mergo riyake, mergo ujube, mergo gak ikhlas karena Allah. Jadi itulah pentingnya menjaga hati. Lanjutannya ayat. Kata bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim. Keadaan mereka itu seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Azzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadzahumullahu bi dzunubihim. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksanya. Ayat ini adalah ayat perumpamaan bagi orang-orang kafir tenggone Mekah, bagi orang-orang kafir teng Madinah. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir tenggone Madinah, termasuk teng ayat niki ayat madaniyah di sing dimaksud wong sing kafir tenggone Madinah sing boten iman marang Gusti Allah, sing boten iman marang Kanjeng Nabi. Diibaratkan, dimisalkan dengan Fir'aun dan tentaranya. Kalau mereka tidak keluarga, tapi pengikut kaum Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum Fir'aun. Kaum kafir sebelum Fir'aun itu dikatakan, ket zaman Nabi Nuh, niku nggih wonten kaum kafir, bahkan tidak hanya wonten kata, bahkan sampai anaknya Nabi Nuh sendiri yang kafir. Kaum Ad niku kaum Nabi Hud, kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ono rojo ketika zaman Nabi Ibrahim niku walaupun tidak disebut namanya Quran dengan nama Namrud, tapi ulama ahli tafsir niku sepakat mengatakan itu yang dimaksud adalah Raja Namrud. Umat sebelum umat Kanjeng Nabi niku nggih kata sing kafir. Diibaratkan dengan Fir'aun dan orang-orang sebelum Fir'aun. Nah, sing nemen niku pancen Fir'aun. Bahkan sing nemen niku kula cek tenggone kamus Alfanus niku disebutkan bahwasanya lafaz Fir'aun itu diulang oleh Allah sebanyak 67 kali. Bayangkan. Lafaz Fir'aun ini jenenge wong. Fir'aun ini. Fir'aun ini jenenge raja. Disebut oleh Allah nggone Al-Qur'an sebanyak 67 kali. Ini menunjukkan betapa zalimnya Fir'aun. Lah, wong sing kafir marang Gusti Allah, wong sing kafir marang Kanjeng Nabi, itu dimisalkan, diibaratkan dengan Fir'aun. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ini ayat ini dikatakan wallahi kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Turun Al-Quran, orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Madinah boten percaya Al-Quran. Diibaratkan koyo Fir'aun sing boten percaya karo Nabi Musa, boten percaya karo Taurat. Nah, yang menarik, insya Allah jenengan sampun tahu semuanya. Cuman ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran dan saya akan bahas lebih dalam lagi agar kita mengetahui betapa luar biasanya salah satu mukjizat kebenaran Al-Quran. Kalau sampai ngomong bahwasanya Fir'aun itu diulang sebanyak 67 kali. 67 kali. Tenggone surah Yunus. Surah Yunus juz 11 ayat 92.
Tamriku Gusti Allah matur, fal yauma nunajjika bibadalika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan di antara manusia itu tidak mengindahkan atau melupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran itu sudah mengkonfirmasi bahwasanya jasad Fir'aun itu akan diselamatkan, badannya akan diselamatkan. Bayangkan, Quran itu sudah mendokumentasikan melalui ayatnya bahwa jasad Fir'aun itu akan diselamatkan. Ketika ayat ini turun, ketika surah Yunus ini turun, itu jasad Fir'aun belum ditemukan. Jasad Fir'aun baru ditemukan tahun 1898. Bayangkan, 1898. Padahal Fir'aun itu tenggelam. Memang tidak ada catatan resminya kapan Fir'aun tenggelam. Tapi menurut ilmuwan modern, Fir'aun itu tenggelam ketika abad 13 sebelum Masehi. Abad 13 sebelum Masehi. Abad 13 itu dari tahun 1200 sampai 1299. Ada beberapa perbedaan pendapat, cuman sepakat di abad 13. Cara sakniki niku abad piro saiki? 21. Dari tahun 2000 sampai 2099 itu namanya abad 21. Menilai wis 2100 jenenge abad 22. Abad 22. Fir'aun itu menurut ilmuwan modern itu tenggelam tenggone Laut Merah itu pada abad 13. Kita anggap tahun 1200, 1202, ngoten cek jangkep. Kita anggap 1202. Niku sebelum Masehi, 1202 sebelum Masehi. Baru ditemukan tahun 1898. Pun kalau itu teko omah 1200 ditambah 1898 niku ketemu 3100. Jenengan bayangkan, 3100 tahun jaraknya antara Fir'aun tenggelam sampai ditemukan. Itu jasadnya masih awet. Cuman masih mungkin gak dingerteni. Jasad Fir'aun itu tidak ditemukan tenggone Laut Merah. Jasad Fir'aun itu ditemukan di kompleks pemakaman raja-raja. Sing menemukan itu sinten, mboten kula catet nggih. Pokok enten yang menemukan tahun 1898. Terus akhirnya nggih jasad niku mang diteliti oleh dokter Perancis. Jenengan saged tingali teng Google. Ditingali teng Google saged. Tahun 1970. Bayangkan, ditemukan tahun 1898, diteliti oleh dokter bedah Prancis tahun 1970. Nggih dereng terlalu lama, maksudnya ya 55 tahun yang lalu. Mungkin di antara panjenengan ono sing wis lahir ketika 1970 niku. Ketika diteliti oleh orang dokter bedah Prancis, itu ternyata penghuni jasad itu memang ditemukan banyak garam yang mana itu menunjukkan dia tenggelam nang laut. Mari menunjukkan organ-organnya itu masih tersusun cukup lengkap sehingga dapat diketahui kalau dia meninggal secara mendadak dan meninggal karena tenggelam. Memang tidak ada iki Firaun sing tidak ada catatan seperti itu. Cuman berdasarkan penelitian dan berdasarkan ayat tenggene Al-Quran surah Yunus ayat 92, Fir'aun itu akan diselamatkan. Terus ternyata ditemukan di kompleks pemakaman raja-raja sesosok orang mumi itu memang penuh dengan di badannya penuh dengan kandungan garam. Organ-organnya itu menunjukkan dia meninggal secara mendadak dan tenggelam di laut. Akhirnya orang yang meneliti niki mang dokter jenenge Maurice Bucaille itu akhirnya dia memeluk Islam. Sebab dia menganggap tidak mungkin kalau Al-Quran itu bukan wahyu teko Allah, itu bisa
memperkirakan kejadian ini ribuan tahun sebelumnya. Bayangkan, ribuan tahun sebelumnya. 1970. 1970. Sudah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih Al-Quran turun. Jasad Firaun belum ditemukan. Ditemukan tahun 1898. Diteliti, ternyata inilah mungkin yang disebut oleh Al-Quran, dan itu dipercaya oleh ilmuwan-ilmuwan modern saat ini, terutama ilmuwan-ilmuwan Islam. Sehingga ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Nah, wong-wong kafir sing boten percaya karo Kanjeng Nabi, boten percaya balik tengene konteks ayat asbabun nuzul ayat ini, orang-orang Nasrani Najron sing boten percaya karo Gusti Allah, boten percaya karo Nabi, niku dipadakno karo Firaun. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah siksanya sangat keras. Jadi lewat ayat ini orang-orang kafir tidak hanya di zaman Kanjeng Nabi, di zaman sekarang pun diibaratkan seperti Firaun, yang mana orang-orang kafir itu sebagaimana tenggone ayat 10 dikatakan sebagai bahan bakarnya api neraka. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya ditetapaken imane ngantos akhir hayat, sehingga kula kali panjenengan dilebetaken surga ing syarat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli khair wa la taj'alna min ahli syarrir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi la fi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.